Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dana pensiun dan kartu praktik. Apa itu dana pensiun? Dana pensiun merupakan hak pekerja yang sudah bekerja dalam kurun waktu tertentu telah memasuki usia pensiun maupun terkait dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Setiap dana yang dipungut dari masyarakat nantinya akan dikelola oleh lembaga resmi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dan akan dikembalikan dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu mana maupun alasan tertentu. Nantinya iuran dana pensiun ini akan dipotong dari pendapatan karyawan itu sendiri lalu akan diinvestasikan menjadi sebuah kegiatan usaha yang memberikan keuntungan. Manfaat dana pensiun yaitu setelah membahas pengertian pada bagian awal, manfaat maka masing-masing memiliki tujuan sendiri yang dapat dijabarkan dalam bagian berikut sebagai bentuk penghargaan kepada para karyawan yang telah memberikan dirinya untuk bekerja di suatu perusahaan tertentu, memberikan dana simpanan yang dapat digunakan saat masa pensiun, sehingga nantinya karyawan yang dimaksud dapat menikmati hasil kerja pada masa tua setelah bekerja bertahun-tahun lamanya. Menjadi sebuah bentuk penghargaan dan kewajiban perusahaan untuk karyawan, salah satu upaya untuk menurunkan turnover karyawan menjadi salah satu motivasi bagi karyawan agar dapat melakukan tugasnya dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Meningkatkan image dan reputasi perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Kelebihan dan kekurangan dana pensiun. Bagi setiap pekerjaan, program pensiun ini dapat menjadi program yang bisa dipertimbangkan dengan alasan berikut ini. Kelebihan, jumlah uang pensiun akan ditentukan dengan gaji karyawan sehingga nantinya pekerja sendiri yang dapat menentukan kompensasi yang akan diterima pada masa tua. Menjadi suatu akomodasi bagi para pekerja yang telah melakukan loyalitas bagi perusahaan. Kelemahannya, resiko hanya ditanggung oleh perusahaan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, merupakan program yang sulit dikelola dari sisi administratifnya. Pengertian kartu plastik. Kartu plastik pada dasarnya adalah kartu yang diberikan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang jasa tertentu, menjalin keabsahan cek yang dikeluarkan dan untuk melakukan penarikan uang tunai. Kartu kredit juga merupakan kartu plastik yang disediakan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan. Fungsi kartu plastik yaitu sebagai instrumen dalam melakukan transaksi. Pada prinsipnya dapat dibedakan antara lain sebagai berikut. A. Sumber kredit. Kartu plastik dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh kredit yang dilakukan dengan cara: 1. Pembayaran dilakukan secara bulanan atas setiap transaksi. 2. Membayar bulanan sejumlah minuman tertentu dari transaksi yang dilakukan. 3. Jumlah pembayaran yang harus dilakukan setiap bulan lebih pastinya. B. Sumber uang tunai, yakni sebagai sumber yang dapat menarik uang tunai secara langsung karena melalui konter ATM dengan menunjukkan kartu, misalnya Visa atau Mastercard di negara manapun. Pada bank yang memiliki kerjasama dengan pengelola kartu tersebut, pemegang kartu yang bersangkutan dapat menarik dana tunai. Manfaat utama kartu plastik: 1. Kemudahan. Kartu kredit dapat dan debit menawarkan kemudahan belanja tanpa perlu membawa uang tunai. 2. Keamanan. 3. Berlaku di seluruh negara. 4. Keleluasaan dan fleksibilitas. 5. Membuat anggaran lebih mudah. Dengan kartu kredit, seorang dapat membiayai suatu pembelian yang cukup mahal dan melunasinya mengikuti jadwal yang sesuai dengan anggarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.